Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kasih Nabi di atas keseluruhan orang Allah yang kami sebut kepada Panji Bapak Kasih Mata Sarjana Hukum yang kami hormati dan muliakan Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Rahman Fahmi MC MHI yang kami hormati Ketua Harian Badan Tanurul Masjid At-Tawbah beserta pengurusnya serta hadirin jemaah Masjid At-Tawbah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, acara pertama yakni Qaulul Ilahi yang akan dibawakan oleh rekan kita yang tersuai kepada beliau, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, acara selanjutnya penyerahan sertifikat bimbing imam secara simbolis yang akan diserahkan oleh Kasih Binadi didampingi oleh Ketua Harian Badan Tanurul Masjid dan perwakilan warga binaan yakni Didi Apriyadi bersama Abdul Fatah Umanti. Pada beliau dipersilakan.
Hadirin jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yakni sambutan atau arahan yang akan disampaikan oleh Kasih Nabi kepada Bapak waktu dan tempat disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Mustafa wa ala alihi wasallam amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita banggakan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Rahman Elsi MHI yang hari ini berkesempatan hadir bersama-sama dengan kita. Yang kami hormati Pak Ketua Harian Takmir Masjid, yang kami hormati seluruh pengurus Badan Takmir Masjid atau Walapas Kelas 2 Gorontalo, serta yang kami cintai, kami banggakan jamaah masjid atau banyak insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita kembali berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan pembinaan mental spiritual bagi warga binaan kemasyarakatan di Lapas Kelas 2 Gorontalo. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW pada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in yang insyaallah surah rahmat dan syafaatnya sampai kepada kita di yaumul kiamat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya pada kesempatan ini menjadi kehormatan yang sangat besar bagi kita semua. Karena yang hadir di tempat ini beliau adalah Kiai Haji Abdul Rahman Bakri. Kebetulan beliau adalah Ketua Majelis Ulama Provinsi Gorontalo yang juga adalah perwakilan DPD dari Provinsi Gorontalo yang ada di Jakarta. Nah, beliau ini sungguh sangat memperhatikan kita semua di sini. Kehadiran beliau adalah bagian penghargaan paling besar bagi kita semua. Kita doakan beliau tetap akan sampai dengan beliau berikut masih tetap menjadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Pak Ustadz perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan hampir setiap hari Kamis, kemudian pada hari Selasa atau Sabtu itu kita melaksanakan kegiatan juga dihadiri oleh jamaah yang ada. Nah, kemarin kita baru selesai juga melaksanakan bintik imam kerjasama dengan Kementerian Agama, dan alhamdulillah ada kurang lebih 60 orang ini yang lulus menjadi imam. Ya, 60 orang. Kemudian selain itu kegiatan yang kami laksanakan yaitu berupa pembelajaran mikro seperti biasa ketika ada warga binaan yang baru masuk yang belum juga tahu Nigeria, maka kita arahkan ke pembelajaran mikro yang hari ini sampai dengan hari Kamis setiap pagi. Kemudian ada pengkajian atau ada juga kelompok-kelompok pengajian yang dilaksanakan hampir setiap saat. Mereka berkelompok datang ke dalam masjid ini untuk tadarus. Nah, untuk itu kami juga mensupport semua kegiatan ini. Maka kami juga menyusun sebuah konsep kurikulum tentang pendidikan yang ada di Lapas Gorontalo ini. Nah, baru ini kami juga mulai mau melaksanakan pendidikan tentang ilmu tajwid, kemudian ilmu hadis, termasuk ilmu fikih. Jadi kita ini pembelajarannya hampir setiap hari, tidak ada yang kosong. Setiap hari kami namakan cari kemas itu dalam bentuk kegiatan sosial. Jadi di sini kita belajar bersama, kita menghadirkan juga
teman-teman membalik dari luar untuk memberikan pencerahan tausiah di tempat ini. Tetapi memang setiap kegiatan tentunya ada kendala. Mungkin juga Dewan Pak Ustadz, siapa tahu kan dari Majelis Ulama Indonesia kami juga bisa minta tenaga dari sana untuk bisa mengajarkan teman-teman kami di sini. Mungkin akan kami surat ini kepada Bapak agar bisa ditunjuk sebagai guru-guru di dalam pembelajaran. Kami sudah mulai ini, insya Allah hari Sabtu lagi kami mulai kasih Pak. Jadi berkelompok kasih supaya bacaan-bacaan kita ini jauh lebih baik lagi. Nah, kemudian bapak-bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya juga tidak akan berpanjang lebar. Namun demikian karena beliau adalah bagian dari DPD Provinsi Gorontalo perwakilan kita yang ada di Jakarta, di akhir acara ini nanti kami akan memberikan kesempatan kepada bapak-bapak sekalian untuk memberikan harapan-harapan ke depan, mungkin dari Pak Rahmat, Pak Jamal, atau Pak Anies, siapa saja yang ada yang kami tidak bisa sebut satu persatu untuk memberikan harapan-harapan kita di sini. Tentunya kan setiap keluarga itu ada harapan yang ada di dalam hati kita. Saya kira mungkin itu dari saya. Terima kasih atas kehadirannya Pak Ustadz. Kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pak Ustadz. Kalau dengan Pak Ustadz ini kami juga sudah bersama-sama ketika beliau menjadi Komda Yayasan Al-Khair di Buali. Sekarang Pak Haji Anggari yang bertanya. Mudah-mudahan bisa berkesinambungan kegiatan-kegiatan seperti ini. Tetapi beliau hari ini bukan baru kali ini datang, tetapi sudah ada beberapa kali. Dulu waktu kita juga masih bersama dengan perempuan, juga beliau memberikan tausiah di tempat ini. Saya kira sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan bersama kuliah 7 menit yang akan disampaikan oleh rekan kita Sofian Payu. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala ibadihi alladhina istafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ta'ala sharika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Di kesempatan kali ini izinkan saya membawakan kultum yang bertemakan 4 rahasia syukur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasakan kepada kita atau menurunkan kepada kita hati yang bersih, sehingga kita bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian yang kita rasakan dan yang kita saksikan. Karena penderitaan dalam hidup bukan karena masalah kejadian yang menimpa kepada kita, tetapi kita selalu tertutup daripada hikmah itu sendiri. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menakdirkan segala sesuatu apapun yang dengan begitu cermat lagi dengan teliti. Allah tidak pernah menjadi makhluk, tetapi makhluk-makhluk Allah itu sendiri yang menjadi dirinya sendiri. Berbicara tentang nikmat, berbicara tentang syukur, itu berbicara tentang nikmat Allah itu sendiri. Jadi nikmat Allah yang terbesar dari manusia itu ketika kita diberikan wujud pada Allah, yaitu nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua katanya dan jelas mengenai kita ahlikan menjelaskan setiap nikmat itu menjadi produk atau produk dari nikmat yang lainnya. Banyak orang yang mengharapkan nikmat tetapi terkejauhan sudah kepada itu nikmat. Nikmat itu bisa, rahasia bisa mengubah nikmat itu sendiri, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ada bukan tentang syarat-syarat berkualitas untuk menjelaskan itu sebenarnya banyak. Jadi saya maksudnya ada hanya beberapa poin saja. Karena saya mengingat ada jadi yang pertama kita butuh kesadaran. Kesadaran dimana kita harus tahu, harus memahami bahwa kita itu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada kita tidak sadar kalau diberi nikmat. Yang kedua, kita harus sering mengucapkan alhamdulillah karena kita telah diberikan nikmat. Yang ketiga, kita harus mengakui bahwa itu adalah pemberian dari Allah itu sendiri. Dan yang keempat, kita menggunakan nikmat itu dengan memanfaatkan nikmat itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memanfaatkan nikmat itu pada tempatnya. Ketika kita memiliki nikmat berupa rezeki, maka ketika rezeki yang kita makan ini, ketika dia menjadi tenaga kita, maka tenaga kita akan untuk beribadah. Jadi cara ini, cara kita perlu ilmu, bagaimana kita untuk bisa bersyukur kepada Allah. Karena ilmu pengetahuan ini yang akan menambahkan rezeki kita kepada Allah. Jadi lewat pengetahuan. Jadi ketika kita punya pengetahuan, rezeki kita itu akan ditambah. La in syakartum la azidannakum. Dari sektor bersyukur kepada bisa tambah rezeki. Jadi mungkin hanya yang saya sampaikan dulu karena mengingat para ustaz saya Imam bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke acara ini, yakni ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Rahman Fakih LC Magister Hukum Islam. Kepada Bapak waktu dan tempat disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Yang sama kita hormati Bapak yang mewakili Alapas, Bapak Aslim ya. Yang saya hormati Bapak Mauluto, Bapak Faisal sebagai Ketua Pembinaan Masjid ya, Takmir Masjid. Yang saya hormati yang mengundang saya Pak Amrin. Ya. Seluruh saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya yang ada di tempat ini, saya terus terang datang hari ini cukup terperangan, kaget karena berbeda dengan waktu saya datang dulu. Saya datang dulu juga sudah ada ceramah dan sebagainya, tapi saya melihat dengan melihat program-program ini, dengan melihat perkembangan yang ada, serasa saya bukan masuk di lapas, saya masuk di pesantren. Saya anak pesantren dan kami dibina dengan kultur-kultur seperti itu. Dan saya lihat ini ada tajwid, ada iqra, ada tadarus, insyaallah. Jadi betul moto ini ya, masuk sebagai terdakwa, keluar jadi pendakwah, luar biasa. Minimal kalau tidak jadi pendakwa kita menjadi orang soleh. Karena tidak semua kita mungkin punya kemampuan untuk bisa berbicara di publik. Tapi menjadi orang soleh itu keharusan bagi setiap orang. Kalau toh kita tidak bisa menjadi pendakwa bagi banyak orang, kita bisa menjadi pendakwa bisik-bisik. Menjadi pendakwa lagi kumpul-kumpul, lagi kongko-kongko. Itu juga bagian dari dakwah. Karena ada orang, termasuk beberapa keluarga saya, kalau bilang ke saya begini, Ustaz, jangan saya kasih mic, saya sudah tidak bisa bicara. Tapi kalau
kalau saya duduk begini bercerita kongko-kongko biar beli berapa jam bisa bercerita. Itu kan kesempatan. Karena sebenarnya kita berdakwah ini bagaimana kita menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran. Dan dakwah ceramah itu cuma fasilitas, itu cuma sekedar media, itu cuma sekedar metode, cuma sekedar cara. Bisa kita lakukan dengan cara apa saja. Kalau berbicara juga kadang-kadang susah, bisa lewat Facebook, bisa lewat Instagram, bisa lewat status-status kita. Karena kadang-kadang status kita kan cuma waktu sedu, apalagi status porno-porno yang dikasih masuk, status-status yang tidak betul yang dikasih masuk, hoax yang dikasih masuk, provokasi yang dikasih masuk. Nah, kita ganti dengan kebaikan. Karena semua kita, siapapun kita, bisa menjadi orang baik dan bisa menjadi pembawa kebaikan. Kita tidak tahu surga itu akan diberikan Allah kepada siapa. Bisa jadi ada ustadz yang masuk neraka, dan ada orang yang belajar agamanya sangat sedikit itu bisa masuk. Karena ini adalah masalah rahasia hati kita dan masalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rahmat Allah itu sangat luas. Inna rahmati wasi'at kulli syai'. Rahmatku itu kata Allah meliputi segala sesuatu. Kita tidak tahu rahmat Allah itu ada di mana. Ada satu orang disebutkan dalam hadis maksiatnya luar biasa. Luar biasa maksiatnya sampai ada seorang yang cukup alim, orang saleh, cukup fanatik sampai merasa ente ini so pasti masuk neraka. Ngana ini tidak mau masuk surga. Allah tidak mau ampuni sama ente. Kau pasti masuk neraka. Dalam hadis itu disebutkan Allah marah. Ente yang bersumpah, kau yang bersumpah, yang mengatakan rahmatku tidak sampai kepadanya, maghfirahku, ampunanku tidak sampai kepadanya, ketahuilah aku ampuni dia dan engkau aku masukkan ke dalam neraka. Jadi kita tahu rahasia rahmat Allah. Allah itu bisa merahmati dengan sebab yang paling kecil, bisa memasukkan orang ke dalam surga dengan sebab yang paling kecil, sebab yang paling ringan. Bahkan hanya memberikan makan, bisa memberikan makan seekor anjing, Allah bisa memberikan surga kepada seorang, memberikan rahmat. Apalagi kalau kebaikan-kebaikan yang lain yang kita lakukan sekarang ini, bagaimana kita terus mencari rahmat Allah dengan apa yang kita bisa. Karena kita tidak tahu di mana rahmat Allah itu akan diletakkan. Kita tidak bisa meremehkan amalan sekecil apapun, kebaikan sekecil apapun, dan tidak boleh kita merasa karena kita sudah bikin maksiat, karena kita sudah bikin salah. Ketika orang pernah bikin salah, lalu pintu Allah sudah tidak akan dibuka. Orang yang terus merasa berat dengan dosa-dosanya dan merasa Allah itu tidak akan mengampuni dia, itu orang yang bersandar kepada dirinya. Dia tidak bersandar kepada Allah. Itu materi pertama setahu saya dari kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh beliau tadi. Beliau tadi menyampaikan kutipan dari Al-Hikam Sekandaria. Itu buku luar biasa, itu buku kelas tinggi. Jadi yang beliau sampaikan tadi itu buku klasik. Kalau manusia itu bisa seperti tadi, bisa mempunyai basirah, bisa mempunyai pandangan mengambil hikmah dari segala sesuatu, dia tidak akan pernah protes kepada Allah. Dan dia selalu akan melakukan kebaikan, berpikiran positif. Kadang ada orang begitu dapat musibah dari Allah langsung mengeluh kiri kanan, teriak kiri kanan, padahal dia punya sakit baru sedikit. Ada orang yang punya sakit sudah parah, sudah tanpa tidur, sudah tidak bisa bikin apa-apa, tapi terus bersyukur kepada Allah, hatinya tetap tenang, hatinya tetap bersyukur kepada Allah. Ada orang cuma sakit gigi sedikit, DP bataria semua orang dapat tahu sampai dulu dengan Facebook. Dia bahasa pusaka. Yang dapat musibah bukan cuma ngana, yang sakit cuma bukan cuma ngana, yang dapat masalah bukan cuma ngana, dan dengan masalah ini masih ada yang masalahnya lebih besar, tapi mereka tetap bersyukur, mereka tetap husnuzon kepada Allah, mereka tetap bersangka baik kepada Allah, tidak pernah menuduh Allah macam-macam. Karena kita ini Bapak Ibu, kata Allah, ana inda dhanni 'abdi bi, aku itu sesuai dengan sangkaan hamba-Ku kepada aku. Kalau hamba selalu bersangka baik, maka Allah berikan kebaikan. Tapi yang paling itu kalau kita sudah sangka buruk sama Allah. Allah ini sudah tidak sayang pada kita. Allah ini sudah tidak rahmat sama kita. Allah sudah pelupa pada kita. Bapak Ibu tidak, Bapak-bapak sekalian, Allah tidak pernah melupakan kita. Allah tidak pernah tidak menyayangi kita. Allah itu Maha Rahman, Allah itu Maha Rahim. Semua Allah rahmati. Sedangkan hewan Allah rahmati. Hewan Allah rahmati.
Allah berikan kasih sayang itu di antara hewan. Itu saya lihat. Kita lihat di YouTube sekarang ini kan akses informasi luar biasa ya. Kita lihat di YouTube ada hewan yang sudah tidak bisa makan, tapi ternyata yang memberikan makan siapa? Ini yang memelihara dia adalah yang telah memangsa dia punya ibu. Seekor singa ya, atau harimau memangsa seekor monyet. Ibunya dimangsa. Lalu anak ini sudah tidak punya ibu. Dibawa ini anak lalu dijaga sama dia. Ini kejadiannya kita lihat di YouTube. Walaupun nasib itu anak tidak tahu bagaimana makannya minumnya, tapi dijaga. Bagaimana itu kasih sayang ada Allah berikan kepada seekor singa yang ganas. Ini singa kan tidak mengerti, tapi Allah berikan itu. Ada lagi seekor kucing. Lihat di YouTube barusan mau menerkam pelan-pelan datangi seekor burung merpati. Sudah mau diterkam begini, ini burung tidak bergerak. Ternyata ini burung tidak jadi diterkam. Bayangkan Allah jaga ini burung dengan kasih sayangnya, padahal sudah sangat lemah. Diberikan kasih sayang kepada apa? Kepada itu kucing. Sampai dia tidak berani, tidak mau malah menerkam. Allah itu rahmatnya sangat luas, kasih sayangnya sangat luas. Kita sedangkan hewan Allah rahmati, dan kita ini hamba pilihan Tuhan. Kita ini dari segala makhluk yang Allah ciptakan, kita ini yang paling dimuliakan. Kita ini paling dimuliakan. Bayangkan kakek kita, Nabi Adam, waktu diciptakan, padahal kan Nabi Adam ini junior. Lebih senior siapa? Lebih senior malaikat dan lebih senior iblis. Mereka ini sudah keluar berarti tentang berapa juta tahun, dan tidak tahu. Tapi begitu Nabi Adam diciptakan, semuanya disuruh untuk melakukan sujud hormat kepada Nabi Adam. Yang lain menerima. Setan merasa, iblis merasa, masa kita hormat sama junior? Iya, dia memang junior, tapi dia lebih mulia dari itu. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Jadi yang dimuliakan oleh Allah bukan cuma kakek kita pun dimuliakan oleh Allah. Lalu kita yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa Allah tidak sayang kepada kita? Ka'bah itu Bapak Ibu mulia. Ada yang berani robohkan Ka'bah Bapak Ibu? Bapak-bapak, ada yang berani korek Ka'bah? Tidak berani ya? Orang bilang dosa besar sekali. Tapi kasih sayang Allah kepada kita. Rasulullah katakan, ketahuilah wahai Ka'bah, kehormatan, kemuliaan seorang mukmin itu lebih besar daripada kemuliaan. Kita ini lebih berharga daripada Ka'bah. Kita ini lebih mulia daripada Ka'bah. Kita manusia ini dimuliakan oleh Allah. Maka bagian dari syukur itu adalah bagaimana kita supaya tetap mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tapi kalau kita gagal, kita salah, kita tidak bisa menjaga itu kemuliaan. Apa kata Allah? Tsumma radadnahu asfala safilin. Kami akan letakkan dia paling bawah karena tidak bisa mengelola kemuliaan. Tidak bisa mengelola. Kau sudah aku berikan kesempatan menjadi yang paling mulia, menjadi yang paling baik. Walaqad zara'na li jahannam. Allah itu dikatakan manusia itu kalau gagal ya, kalau tidak bisa menjaga kemuliaan itu, Allah katakan balhum adall. Mereka itu menjadi lebih balhum innahum balhum, mereka itu seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat, lebih hina. Kenapa? Karena mereka punya telinga, punya mata, punya hati, tapi tidak dipakai. Hadirin sekalian, kita ini hamba semuanya pilihan Allah, dan hamba yang bertobat setelah melakukan maksiat itu lebih dicintai Allah daripada orang yang berbangga diri menjadi sombong setelah beribadah. Jadi kadang-kadang setelah itu orang rajin zikir, dan setelah itu muncul kesombongan. Siapa mau yang lain, kita yang paling jago di sini. Itu Allah tidak suka. Tapi yang Allah sayang siapa? Saat seorang setelah maksiat, ya Allah kita suka salah, ya Allah kita bertobat, jadi baiknya. Karena orang yang pertama ini dia artinya
berubah menjadi orang. Nabi Adam itu pernah bikin salah? Pernah. Tapi Allah ampuni. Allah ampuni. Karena dia mengakui dia punya dosa di hadapan Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana. Ya Allah, kami menzalimi diri kami. Kita ini hari ibu bapak sekalian. Kita ini menzalimi diri kita terus menerus. Saya ini orang berpikir di ketua majelis ulama, kita ini menzalimi diri saya, banyak menzalimi diri sendiri. Melakukan masih melakukan yang orang pikir, oh Ustaz kan tidak mungkin minum. Kita tidak tahu dosa hati ini. Penyakit kita orang-orang yang mungkin sudah ada di posisi yang Allah berikan kemuliaan posisi dunia ya, itu adalah timbulnya penyakit hati. Mudah aja timbul rasa sombong, meremehkan orang lain. Itu kan penyakit yang pada pejabat ya. Penyakit orang yang diberikan bukan. Merasa kalau orang lain tidak hormat menjadi, kenapa dia tidak hargai Pak kita? Kenapa dia tidak tegur Pak kita? Muncul itu penyakit hati. Ujian yang berat sekali. Ujian yang berat sekali. Dan Allah itu suka kepada hamba yang kalau hadir tidak ingin dikenal, yang tidak ingin cari muka, yang tidak ingin namanya disebut-sebut, tidak cari pencitraan, tidak itu yang Allah suka. Soal yang terkenal itu urusan Allah. Soal yang terkenal itu urusan lain. Tapi ingin terkenal itu yang Allah tidak suka. Nah, yang paling repot ini kan ustaz, politisi yang udah terkenal, karena itu cobaannya berat sekali. Cobaannya berat sekali. Jangan kita pikir ustaz seseorang mati ini, bahwa itu ujian yang berat. Belum lagi itu ilmu itu kalau kita belajar dan mengajar niatnya cuma karena terkenal, niatnya cuma karena ingin dipuji, cuma ingin diangkat, dibanggakan, maka Allah akan murka kepada orang yang begitu. Jadi bikin kita ke Bapak Ibu, orang yang banyak doi ini itu banyak sumpah. Bapak Ibu belum tentu juga. Bisa jadi kita orang yang sadiki doi, yang pas sumbang cuma dengan sesuatu yang sadiki tapi ikhlas luar biasa, itu yang Allah lebih terima. Tentu yang pas sumbang banyak dan ikhlas demi Allah suka ya. Cuma ini maksud saya ingin mengatakan, jangan kita pernah meremehkan diri kita sendiri. Jangan kita pernah meremehkan apapun kebaikan walaupun itu sedikit. Walaupun cuma kasih minum air sama orang. Kebaikan itu Bapak Ibu luas sekali. Tahu Bapak-Bapak, ada seorang penzina di zaman Bani Israil. Pelacur itu bukan penzina. Pelacur itu beda dengan orang berzina. Kalau pelacur itu memang dia punya profesi berzina. Kalau orang berzina mungkin saya dua kali atau berlincir. Ini lebih parah. Memang hari-hari dia cari akan koin. Iya kan, parah sekali kan? Tapi suatu hari dia bukan masuk masjid, tidak. Suatu hari dia bukan pergi sama ustaz, tidak. Cuma dia lihat Pak Jalan, lihat seekor. Kita tahu ini kisah kan? Lihat itu anjing, kehausan luar biasa, semua mati kehausan. Tergerak dia punya hati, ada itu kasih sayang dia. Kasihan ini anjing. Akhirnya dia cari air yang ada cuma dalam sumur jauh, tinggi. Maka dia turun, dia ambil yang dia punya sepatu kayu kan, sepatu kulit. Subhanallah, bayangkan seorang perempuan bisa turun di bawah, ambil air pulang. Lalu dia kasih minum itu. Subhanallah, apa yang terjadi? Allah bersyukur, berterima kasih kepada perempuan ini. Padahal bukan untuk Allah ini kebaikan, tapi untuk anjing. Kita tahu anjing ini kan bagi kita ini najis toh. Tapi ada yang kasih sayang kepada anjing. Dia kasih minum, Allah ampuni dia. Jadi orang baik, Allah masukkan ke dalam surga. Apalagi kalau kita bikin baik sama orang, nanti orang ada ini sok haus, kasih minum air sama ini orang. Iya, kita ada saling dengan ini kasih yang sok dapat lihat sok lapar ini, dapat lihat sakit. Ini kita tidak bisa bikin apa-apa, cuma kita ini jago bau, ke sana. Subhanallah. Bisa jadi kita orang bau itu yang bikin masuk surga sama kita orang. Karena kita tahu. Jadi jangan pernah meremehkan. Atau dia itu cuma zikir. Bapak Ibu itu zikir, subhanallah kata Rasulullah. Kalimat siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dia punya hati, ikhlas betul, jujur, maka Allah masukkan dia dengan dalam surga dengan dia punya kalimat la ilaha illallah. Maka itu kebaikan begitu luas, pintu kebaikan dengan orang, pintu kebaikan dengan zikir. Apalagi Bapak Ibu tidak ini ada di dalam lapas begini. Ini kan peluang besar mencari amal. Kalau di luar itu Bapak Ibu orang selalu beralasan sibuk. Di dalam ini apa yang terjadi kesibukan? Maka kita mulai orang gagal itu yang bagaimana? Orang yang selalu mencari alasan untuk tidak melakukan kebaikan.
Kapan ngana mau sambayar? Atum kalau kita sudah bebas. Kapan ngana mau belajar mengaji? Nanti kalau kita sudah mulai kawin. Kapan ngana mulai ibadah-ibadah? Nanti kalau kita sudah sibuk, sudah jadi pejabat. Orang yang begini Bapak Ibu, ingat, itu kesibukan akan selalu ada. Maka orang yang baik adalah mengambil kesempatan kapanpun, karena kita tidak tahu kapan hidup ini akan berakhir. Belum lama ini ada seorang anak muda kan meninggal 1 bulan lalu ya. Ini apa sih? Orang kampung Tenda atau biasa. Saya takziah di sini kebetulan ada kelas saya di Al-Huda. Padahal masih ada di sini ingat? Iya. Kenapa tuh ya? Ini lulusan Al-Huda juga? Bukan ya? Ya. Al-Falah. Pesantren dapat lihat. Bapak Ibu, kita tidak tahu kapan umur ini akan dipanggil oleh Allah. Kalau kita selalu tunda baik-baik, nanti semua keluar, nanti sudah ada kesibukan, nanti anak-anak sukses. Terus tiba-tiba aja datang, kita bilang sama malaikat batipo. Jangan mencabut kita Kenapa? Kita ke anak-anak belum kawin, kita belum bebas, tidak ada Bapak Ibu. Kita ambil kesempatan ini. Ulama-ulama besar, ada yang pernah di penjara. Jadi orang di penjara itu tidak selamanya orang ya. Ada orang yang mungkin namanya proses hukum terjebak dalam kejahatan. Ada yang terjebak dalam kejahatan. Ada yang dalam situasi yang tidak pas. Ya. Ada memang orang yang pernah bikin salah, ada oke. Tapi hukum sudah berlaku. Ulama besar di zaman dahulu, namanya Imam Sarakhsi. Dia di penjara ini sudah mewah. Ini penjara sudah VIP. Ini penjara zaman sekarang ini VIP. Itu penjaranya beliau ini, Sarakhsi itu Imam Madhab. Itu di dalam sumur. Ini zaman dulu ya. Di dalam sumur. Bayangkan di penjara sendirian di dalam sumur. Galak. Cahaya mungkin cuma di waktu siang dan mungkin cuma kalau malam suka gelap. Sumur itu tidak lebar. Kalau ini kita lari pulang sana, pergi di masjid, pergi di kafe, subhanallah. Ini nikmat. Apalagi atau penjara di luar negeri. Penjara di luar negeri kalau kita lihat ada yang disiksa luar biasa. Tapi ini alhamdulillah kita hidup di Indonesia, nikmat sekali ini ya. Maka nikmat apa yang kita harus peluang untuk nikmat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini peluang nikmat ini. Tidak ada kesibukan begini. Itu Sarakhsi itu ini Sarakhsi itu di penjara dalam sumur. Apa yang dia lakukan? Dia punya murid datang. Untungnya dia punya murid bisa datang. Lalu dari dalam sumur dia mengajar, lalu mengarang buku. Buku itu dikarang bukan dengan tulisan. Buku itu bukan dikarang dengan laptop, bukan dengan komputer, bukan. Dia imlakan. Jadi dia membaca dari bawah dan dia punya hafalan. Dari punya pengetahuan, lalu di atas mencatat dia punya murid-murid. Guru apalagi itu catat ini. Ini buku. Ya buku itu bukan buku 1 lembar begini. Ini buku yang berapa puluh jilid. Dari ujung sana sampai ujung sini itu buku. Bayangkan orang itu bisa mengarang Bapak Ibu kalau dia punya jiwa jernih, dia punya hati jernih, dia tenang. Bagaimana bisa tenang kalau dia ada di dalam? Tentu dia akan beralasan siksa di sini. Kita tidak bisa berpikir bagus, tapi tidak jadi alasan. Ini peluang, ini kesempatan. Hamzah juga di penjara karena politik. Tapi di penjara dia bisa menyelesaikan, bisa mengarang kitab Al-Azhar. Di Amerika itu banyak orang-orang terutama yang beli kitab. Bukan itu dari keuangan, orang yang DP dosa minta ampun, DP kejahatan minta ampun. Tapi pulang-pulang itu tadi masuk Islam. Tadinya bukan Islam ya. Di dalam penjara malah masuk Islam. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak-Bapak sekalian, insya Allah ini menjadi cara Allah untuk membuat kita menjadi orang baik. Apapun alasan kita berada di sini, sudah itu mungkin ada yang protes saya semuanya cuma begini mungkin. Karena Nabi Yusuf pun pernah di penjara. Nabi Yusuf pun padahal tidak ada salah. Cuma gara-gara orang yang bakul sama dia tidak mau. Bisa jadi ada yang di sini karena digoda oleh perempuan cantik, dia tidak mau. Dia di penjara. Bisa jadi.
Seperti Nabi Yusuf. Karena perempuannya dendam, sudah kita mau coba sama dia, kita mau kasih bahasa di penjara. Tapi sudah terima saja. Kalau ini cara Allah, kita tidak tahu bagaimana cara Allah membuat kita menjadi orang baik. Kita syukuri, insya Allah kebaikan itu ada di mana saja. Ini saja Bapak Ibu, Bapak-Bapak sekalian. Saya Bapak Ibu ingin Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan masalah agama silahkan. Setelah itu juga ini kebetulan Pak Kasdim ya. Saya kebetulan di DPD RI itu ada di Komite 1. Dan Komite 1 itu salah satu mitra saya itu adalah Kementerian Hukum dan HAM. Jadi pas-pas ini saya insya Allah bisa memantau langsung keadaan yang ada di sini dan kebaikan-kebaikan di sini kan success story. Ini menjadi sesuatu yang bisa dijiplak bisa ditiru oleh mungkin yang lain. Jadi mudah-mudahan kebaikan-kebaikan di sini mohon disampaikan. Mungkin dari ketua, dari aparat, dari pegawai bisa menyebutkan, bisa menuliskan kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Lalu itu insya Allah saat kami dapat nanti bisa kami sampaikan di Gorontalo begini kita orang. Ini bukan kali-kali kita orang yang ada di Gorontalo. Saya juga kali ikut bersyukur. Dulu waktu saya datang, setahu saya di sini overload minta ampun. Bahkan tadi bilang di sini kapasitas cuma 300 lebih. Tahunnya sekarang sudah dulu itu sampai 700. Sekarang alhamdulillah tinggal 400 lebih, itu syukur. Luar biasa sekali ya. Sudah luar biasa sekali. Ya hidup Pak Amrin, datang suara Pak Amrin itu disampaikan. Ini dan tadi saya juga bicara dengan orang keamanan, Pak siapa namanya? Pak Kasim ya. Jadi beliau saya tanyakan berapa tenaga keamanan setiap hari? Cuma 15 orang, kira-kira ya. Baru yang dijaganya 450 orang bagaimana? Mampu ini. Alhamdulillah Ustaz, orang ini ada pembinaan agama. Jadi ini yang membuat kita orang ini tidak repot. Jadi alhamdulillah bapak-bapak ini sudah bikin senang sama orang-orang keamanan. Orang jadi tidak repot. Memang pengaruh agama sangat dahsyat. Jadi insya Allah aparat-aparat kita ini, para pegawai kita ini bersyukur karena kita menjadi orang baik. Jadi kita bisa membantu mereka untuk tenang, gampang. Biar cuma satu orang di situ, kita tidak pusing. Kenapa? Semua orang baik-baik. Tidak usah 15 orang, satu orang saja tidak akan ada terjadi apa-apa. Kita jaga kepercayaan itu insya Allah. Nah Bapak Ibu, kalau ada yang Bapak-Bapak, kalau ada yang sampaikan terkait dengan agama silahkan, atau hal-hal yang terkait dengan apa yang ada di lapas ini, masukan peningkatan lapas. Betul. Di sini juga banyak pejabat-pejabat kita ya, Pak siapa, Pak Suto, ada Pak apa tadi yang dari PU, Pak Surya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak. Yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, apa yang telah dilakukan oleh Kemenkumham, Menteri Hukum dan HAM, di mana telah terjadi virus corona yang melanda di seluruh negeri. Kemudian di Indonesia dikatakan yaitu asimilasi rumah, yang itu berarti menambah satu penjurusan di lapas di daerah masing-masing. Tetapi dalam hal ini menurut kami, terutama di lapas Gorontalo, ini tidak kena. Kenapa tidak kena? Sebab begini, pemerintah bisa melaksanakan suatu program asimilasi rumah, tetapi setelah melalui solusi sidang, terdakwa ini dijatuhi hukuman rehabilitasi yang ditempatkan di lapas. Ya, jelas ya Pak. Narapidana ini bukan direhab di suatu rumah sakit, tetapi keputusannya direhab di lembaga pemasyarakatan. Kira-kira apakah masuk akal pemerintah pusat menyediakan suatu program yang namanya asimilasi rumah yang untuk tujuan supaya kapasitas yang ada itu menurun?
tetapi kenapa dia akan terhargai di lembaga pemasyarakatan? Yang kedua, yaitu dengan sepengetahuan. Karena Bapak ada mitra yang mewakili nanti dari Gorontalo yang ada di pusat, kalau bisa proses asasi dan pengurusan ada agar mungkin dipercepat. Terima kasih. Kalau saya sudah tulis Pak, cuma lainnya karena sementara kasasinya sampai 60 tahun datang. Ya, kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua. Ya, diteruskan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati terima kasih atas waktunya. Rekan-rekan sekalian sesama warga binaan yang saya hormati dan warga saya. Sedikit yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Tadi ada ceramah dari Pak Ustaz bahwa yang menyentuh saya itu seperti kisah Nabi Yusuf terjebak dalam proses hukum. Kan Nabi Yusuf nih ceritanya. Seperti itu garis besarnya lah ya, nanti disempurnakan. Nah, mengambil hikmah dari kisah ini. Yang usah jauh-jauh di Gorontalo saja ini. Kebetulan barangkali kisah itu ada di antara kita terjebak dalam proses hukum. Ya. Nah, ini kita semua ya terjebak dalam proses hukum. Yang saya ingin sampaikan di sini, para bapak-bapak dari aparat hukum, apakah juga bisa menyadari atau meneliti secara objektif sesuatu persoalan apa yang seperti tadi terjebak dalam proses hukum. Nah, satu istilah ya. Kalau kita ingin menyapu lantai supaya bersih, sapunya harus bersih. Itu rumus mati. Kalau kita ingin menyapu lantai supaya bersih, sapunya harus bersih. Kalau sapunya kotor, lantainya tidak akan bersih. Itu maksud saya. Jadi maksud saya di sini mudah-mudahan para penegak hukum bisa menilai secara objektif suatu masalah sehingga tuntutan atau asumsinya suatu hukum itu bisa juga secara objektif dan adil. Itu harapan saya. Saya kira demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan terakhir pada Bapak Sekretaris Negara Masjid atau. Baik, terima kasih Pak. Nama saya Dian Widodo. Pertanyaan saya yang pertama, terima kasih Bapak sudah bersama-sama dengan jamaah tabir masjid di Lapas Kelas 2 Gorontalo. Yang ingin saya sampaikan terkait dengan fasilitas yang ada di masjid ini Pak. Karena barometer dari pola pembinaan ini berawal dari masjid.
dengan konsep riada. Satu, kami punya fasilitas perpustakaan, Pak. Jumlah bukunya ada 100 buku, total judul bukunya ada 83. Kemudian fasilitas buku IKRO, jumlah peserta ini ada 286 yang terdaftar, 286. Buku IKRO yang tersedia itu 85. Jadi tidak berbanding lurus antara fasilitas yang ada dengan jumlah warga binaan yang ada. Harapan kami, Pak, karena Bapak juga mitra dengan Kementerian Hukum dan HAM, juga di Majelis Ulama Indonesia, kiranya bisa mensupport terkait dengan pengadaan fasilitas perpustakaan kami, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan dari teman-teman warga binaan, Pak, tentunya cuma satu kata kunci, Pak. Kami ingin cepat bebas. Kami ingin cepat bebas. Pertanyaannya kembali lagi, Pak, ini harapan buat Bapak-Bapak juga, bagi kementerian untuk bisa memfasilitasi teman-teman yang sudah waktunya bebas, mungkin segera dipercepat dalam proses bisa ditetapkan waktu lagi. Yang ketiga, Pak, alhamdulillah memang tidak berbanding lurus antara jumlah petugas dengan warga binaan. Meskipun kita lambat laun sudah mulai mengecil volume dari warga binaan. Kami sadari, Pak, bahwa program pembinaan di lapas kelas 2 Gorontalo ini salah satunya ada pembelajaran bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab ini hampir setiap beberapa petugas piket, beliau mengajarkan pembelajaran bahasa Arab. Ini sangat-sangat membantu kami, Pak. Sangat-sangat luar biasa sekali ilmu dari beberapa petugas yang mengajar kami tentang pembelajaran bahasa Arab. Tentunya, Pak, kami mohon melalui Majelis Ulama Indonesia, kiranya mungkin ada beberapa narasumber yang berkompeten untuk bisa memfasilitasi teman-teman, karena memang teman-teman ini lagi giat-giatnya untuk pembelajaran tasih, tajwid, dan seterusnya. Itu mungkin, Pak, beberapa masukan dari kami. Dan pertanyaan sedikit, Pak, kami insya Allah suatu saat nanti pasti akan bebas. Pertanyaannya, bagaimana kami bisa menjaga istiqomah supaya kami, apa yang kami lakukan selama di dalam ini, bisa istiqomah di luar dan tidak kembali lagi ke sini. Mungkin itu teman-teman. Terima kasih. Kalau belum saat itu masih ada, Pak, itu kembali kepada terima kasih. Untuk dengan yang terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir barangkali dari kami sebagai warga binaan, dan tentu yang kami suarakan adalah untuk kepentingan warga binaan. Tanggal 7 Juli kemarin, Undang-Undang untuk Masyarakat sudah disahkan di DPR. Karena Pak Ustadz sebagai mitra dari Kemenkum dan HAM, aspirasi kami sebagai warga binaan untuk segera mendorong supaya undang-undang ini segera diundangkan, dan kalau memang ada petunjuk teknis pelaksanaan berkaitan dengan Kemenkum dan HAM, itu segera dipercepat. Tanggal 7 Juli kemarin sudah diketuk. Itu yang pertama. Yang kedua, masih ada satu RUU KUHP yang juga kaitannya dengan warga binaan. Kami juga mendorong untuk itu segera, kalau bisa dalam sidang berikutnya segera disahkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan Pak Taufik. Ya, sama Pak. Ya, kepada Pak Ustadz. Ini luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Yang pertama yang disampaikan oleh yang rehabilitasi ini memang kontradiktif dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah dengan program asimilasi di rumah, ya. Apalagi kita di Gorontalo ini sudah ada tempat rehabilitasi. Sudah berapa lama di sini? Sudah berapa tahun lama di sini? 6 tahun, ya? Rehabilitasi, bukan? Oh, teman-teman yang lain, ya? Jadi beliau ini bicara atas nama teman-teman yang luar biasa. Jadi insya Allah ini jadi masukan. Seharusnya memang tempatnya bukan di sini. Orang rehab itu tempatnya bukan. Jadi kita bedakan antara korban dan penyalahguna itu sebenarnya korban. Karena mereka korban dari penyalahgunaan.
Dan itu bisa terjadi. Namanya orang ingin cepat-cepat, lama-lama jadi asyik. Tapi kan mereka kompak. Beda dengan pengedar, mereka pengedar dengan izin salah. Dan itu bertobat. Oke. Jadi ya biasanya, begitulah namanya di dunia ini ya. Bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Namanya pasar bisa dimainkan, dijual-jual, itu bisa terjadi di mana saja. Bukan cuma di Indonesia. Namanya oknum jahat itu ada di mana? Di mana saja. Hatta di tempat-tempat yang kita anggap itu tempat kebaikan, di pesantren. Di pesantren pun ada bisa terjadi kejahatan. Di pesantren itu yang sering apa? Pelecehan seksual. Itu lakukannya besar. Bisa terjadi. Jadi tentu yang perlu dilakukan adalah diperkuat pengawasan, lalu perbaiki terus orang-orang supaya takut Allah. Tapi terus diawasi. Begitu juga misalnya orang yang terjebak di situasi yang tidak pas. Jadi dia bilang berada di tempat dan waktu yang tidak benar. Akhirnya dia mau tidak mau ikut jadi tersangka, padahal dia ya yang melakukan, misalnya ada pembunuhan. Orang yang melakukan pembunuhan lari, tiba-tiba dia datang, lalu dilemparkan akan episode. Tiba-tiba datang orang bawa, dianggap dia ya. Nah, itu berada di waktu dan tempat yang tidak pas. Jadi namanya keadilan bisa terus diperjuangkan. Nah, yang sekarang ini alhamdulillah kita ada yang namanya, pertama dari sisi agama ya. Dari sisi agama ini ujian. Ujian itu bisa terjadi apa saja. Yang pertama bisa jadi kita yang bikin betul, diuji dengan seperti ini. Bisa jadi kita tidak bikin, tapi Allah uji dengan yang begini. Atau bisa jadi kita bikin yang lain. Kita bikin maksiat lain. Kita bikin marah, kita rompe mama. Kita orang bikin marah, kita rompe papa. Bisa jadi. Allah hukum kita orang dengan cara apa? Dengan cara ya. Bisa jadi Allah hukum dengan apa? Terjebak ada seorang. Saya tidak, ini bisa terjadi kepada siapa saja. Di zaman Bani Israel. Orang yang ahli ibadah luar biasa. Lagi ibadah dia dipanggil oleh ibunya. Dia lagi sholat sunat. Dia lagi berkata, ibuku atau sholat, padahal cuma ibadah sunnah. Seharusnya dia memenuhi ibadahnya kan? Soalnya mau pakai ulang-ulang. Ibuku atau akhirnya dia tidak penuhi ibunya. Berapa kali begitu sampai ibunya bersumpah. Jangan sampai dia mati. Sumpahnya itu sampai dia kena fitnah dengan seorang perempuan yang bermaksiat. Akhirnya apa? Ada seorang perempuan hamil, lalu mengaku dialah yang menghamil perempuan ini. Akhirnya heboh satu kampung, orang ini dihina. Tidak lagi dihormati, padahal ahli ibadah. Hilang penghormatan kemuliaan orang, karena ibadah. Karena mau dihormati orang cuma karena ibadah. Cuma dengan satu sebab, itu akan dihinakan oleh Allah. Akhirnya dia bertobat dan sebagainya, Allah kembalikan. Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam itu kan berdakwah. Bukan bikin maksiat sebenarnya, cuma berdakwah. Lalu ini orang yang dakwah ini kepala Nabi. Hanya kalau begitu sudah pasti kita dakwah, pulang tinggalkan mereka. Allah hukum dengan apa? Ditenggelamkan, dimasukkan ke dalam perut ikan paus. Nabi Yunus dihukum oleh Allah bukan dengan cara apa? Dimasukkan di penjara di dalam ikan paus. Maka kita terus cara Allah untuk mentarbiyah kita mendidik kita. Kita tidak tahu apa yang kita perbuat. Jelas kalau kita tidak bikin salah, insya Allah kita cek benar terus. Kalau ada orang-orang yang menzalimi kita bisa menuntut. Tapi kalau kita tidak bisa menuntut, maka serahkan kepada Allah, karena ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Apa itu doa orang yang terzalimi? Catat ya, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah adalah doa orang yang. Jadi kita masalah terzalimi, kekuatan kita adalah doa. Ya Allah, si fulan telah menzalimiku. Jangan sampai dia mati, kecuali dia telah melihat apa dari hasil kezalimannya. Allah makasih dia. Allah makasih dia. Tapi kalau kita maafkan, ya Allah dia telah menzalimiku, aku maafkan dia. Allah kasih surga sama kita. Terserah, itu sama kita mungkin. Tapi kita punya hak untuk mendoakan orang yang menzalimi. Punya hak ya. Tapi kalau kita memaafkan, tentu itu lebih baik. Dua-duanya Allah periksa. Lalu itu yang terkait dengan salah tangkap dan sebagainya.
Lalu bagaimana kita ingin bebas, cepat bebas ya? Apalagi tidak bikin salah dan sebagainya. Atau mungkin bikin salah supaya dapat gerasi, supaya dapat apa namanya, remisi dan sebagainya. Pertama tentu secara manusiawi kita bikin baik di lapas supaya dinilai bagus. Ada upaya secara manusiawi, ikhtiar. Tapi ada doa yang ingin saya ajarkan ke depannya. Selalu dibaca ini. Ini doa dari Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sudah apa? Kita baca biar cuma 3 kali ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Insyaallah kalau kita baca ini, asas kita akan dipercepat dan segala macam Allah akan berikan kepada kita untuk membuat kita cepat bebas. Dan selain itu perbanyak salawat, karena salawat itu kunci kebaikan. Perbanyak salawat. 2 itu saja. Selain kalau mau sholat tahajud lebih gagah lagi. Ada orang yang dipenjara oleh raja yang zalim. Ini zaman-zaman dulu ya. Dia cuma sholat, perbanyak zikir dan sebagainya, itu raja mimpi. Kalau tidak salah datangnya oleh Rasulullah. Sebentar sekali oleh orang, ini orang ketangkap. Kita tidak tahu apa yang menyebabkan orang itu bisa terbuka hatinya untuk kita jadi bebas. Itu lalu yang berikut. Cepat bebas, lalu setelah itu yang terkait dengan undang-undang dan sebagainya, insya Allah ini tentu menjadi masukan dari Pak siapa tadi? Undang-undang, ya, ini insya Allah Pak. Lalu terkait dengan istiqomah ya, ini saya ingin memberikan petunjuk bagaimana kita bisa istiqomah. Bukan cuma di sini, tapi siapapun. Istiqomah itu berat. Yang paling berat dalam hidup ini adalah istiqomah. Istiqomah itu adalah kita dalam kebaikan dan terus menjaga diri untuk melakukan kebaikan. Cara yang pertama, niat yang sungguh-sungguh. Dimulai dari niat yang sungguh-sungguh. Itu dulu ya. Saya mau bikin baik sungguh-sungguh. Saya tidak mau bikin maksiat. Saya sudah tidak mau kembali. Saya mau jadi orang baik. Kalau kita sudah niat sungguh-sungguh, insya Allah itu jadi modal utama. Yang kedua, cari lingkungan yang baik. Berhenti juga teman dengan teman-teman yang itu bikin jatuh sama kita orang. Kalau sekedar kenalan saya kayak lo dapat silaturahmi boleh, tapi lagi kumpul-kumpul itu orang dari itu. Kalau tidak kota-kota ulang, mulailah cari teman-teman yang baik. Teman-teman yang baik itu didapat di mana? Di masjid, majelis taklim, itu tempat yang baik. Cari di tempat-tempat zikir, majelis zikir. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita suka baca atau suka nonton di YouTube dan sebagainya, dengarlah, bacalah kisah-kisah orang-orang yang soleh, karena itu mempengaruhi besar. Kalau kita baca kisah orang-orang yang soleh, ya Allah, saya ini sudah jaga sampai ini orang ahli ibadah, kita akan termotivasi. Rajin membaca kisah orang soleh atau rajin mendengar kisah tentang orang soleh. Yang berikut, yang terakhir, berdoa kepada Allah. Selalu itu saja dari saya. Baru ibadah yang selalu kita jaga, sholat. Jadi apapun yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan, jangan berhenti sholat. Kalau kita ini minum-minum, jangan berhenti sholat. Ya Allah, saya masih tidak bisa berhenti narkoba, jangan berhenti sholat. Ya Allah, saya tidak bisa lepas mamati, jangan berhenti sholat. Ya Allah, saya masih susah untuk tidak berzina, jangan berhenti sholat. Ya. Karena insya Allah lama-lama sholat itu yang akan membimbing kita untuk lepas dari maksiat. Jangan lepas sholat sedikit pun. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Insya Allah suatu saat kita akan tinggalkan maksiat-maksiat yang lain itu kita bisa tinggalkan. Lalu yang berikut
Ini fasilitas masjid, insya Allah saya akan siap membantu, baik sebagai majelis Indonesia, nanti tinggal koordinasi, mungkin Pak Amri, Pak Faisal, dan petugas, kalau butuh tenaga yang mengajar apa saja, silakan hubungi. Bisa lewat Pak Amri, bisa lewat staf saya. Kita orang butuh guru bahasa Arab, hubungi. Kapan? Apa yang dibutuhkan? Kita orang butuh guru tadi. Saya taruh guru yang lain kan. Apa yang tidak ada, guru-gurunya sampaikan ke saya. Atau butuh fasilitas misalnya buku Iqra dan buku agama ya. Insya Allah nanti itu tidak akan ada. Tinggal koordinasi ya. Itu saja dari saya. Insya Allah saya pamit. Saya senang dan mudah-mudahan bisa ketemu lagi kita ya. Demikian. Kalau ada hal yang ingin disampaikan dan tidak bisa, mungkin bisa disampaikan lewat aparat atau yang bisa mengakses saya. Ustaz, saya ada titipan, Pak Amri, saya ada titipan buat Ustaz Fahmi, tolong sampaikan begini. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.